Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurudi Fadilahani dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah esai singkat dengan judul Masa Depan Edupreneurship Indonesia, ketika inovasi anak muda bertemu dengan teknologi digital. Materi pertama yang akan saya presentasikan yaitu Edupreneurship, gerakan baru pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai banyak tantangan, yaitu pertama, akses yang belum merata. Kedua yaitu kualitas pendidikan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu kurikulum yang sepenuhnya belum relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Di tengah kondisi seperti ini, muncullah sebuah edupreneurship, yaitu sebuah pendekatan inovatif yang menggabungkan semangat wirausaha dengan misi sosial untuk memajukan sebuah pendidikan. Edupreneurship bukan hanya tentang menjual produk pendidikan, tetapi juga tentang menciptakan solusi nyata bagi permasalahan pendidikan. Edupreneurship adalah inovator yang mengembangkan model pembelajaran serta lebih menarik, adaptif, dan inklusif. Gerakan ini memadukan profit dan purpose atau tujuan sosial. Anak-anak muda seperti generasi milenial dan Gen Z punya peran penting dalam perkembangan edupreneurship di Indonesia. Kenapa sih mereka menjadi penggerak utama? Yang pertama yaitu kreatif dan berpikiran terbuka, yaitu mereka berani mencoba cara belajar yang baru dan berbeda-beda dari sistem lama. Kedua yaitu melek teknologi, yaitu mereka sudah terbiasa pakai internet, aplikasi, dan media sosial, jadi mereka cepat beradaptasi dengan perubahan digital. Yang ketiga, peduli pada masalah sosial, yaitu banyak anak muda sekarang ingin membantu orang lain untuk belajar, bukan hanya untuk mencari untung. Yang keempat itu suka kolaborasi, mereka mudah bekerja sama, membentuk tim, dan mengembangkan komunitas belajar. Materi kedua yaitu teknologi digital sebagai akselerator. Jadi, teknologi digital adalah alat utama yang mempercepat perkembangan edupreneurship. Kalau ide anak muda itu adalah mesin, maka teknologi adalah bensinnya, yang membuat semua bisa berjalan lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Adapun beberapa peran penting teknologi dalam dunia edupreneurship yaitu seperti yang pertama yaitu memperluas akses pendidikan. Sekarang siapa saja bisa belajar dari mana saja. Cukup kita pakai HP dan internet, kita sudah bisa ikut kelas online, nonton video pembelajaran, ataupun kita bisa baca e-book. Ini sangat membantu untuk daerah-daerah yang jauh dari kota besar. Yang kedua yaitu belajar jadi lebih sesuai dengan kebutuhan. Dengan teknologi seperti AI atau kecerdasan buatan, pembelajaran bisa disesuaikan. Misalnya, kalau kita lemah di matematika, sistem bisa secara otomatis memberikan soal-soal latihan khusus matematika. Belajar jadi lebih efektif karena sudah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ketiga yaitu menghemat waktu dan biaya. Teknologi bisa menggantikan pekerjaan manual seperti pembagian soal, penilaian otomatis, serta pengumpulan tugas. Edupreneurship bisa melayani lebih banyak siswa tanpa harus menambahkan banyak tenaga kerja. Selain itu, teknologi juga dapat membantu edupreneurship dalam pertama yaitu promosi dan pemasaran digital, yaitu edupreneurship bisa menjangkau calon pengguna lewat media sosial, iklan online, ataupun website. Kedua yaitu kolaborasi jarak jauh. Jadi, tim pengembangan aplikasi, mentor, dan guru bisa bekerja dari kota yang berbeda, tapi tetap produktif berkat platform digital seperti Zoom, Google Meet, ataupun Trello. Jadi,
Teknologi digital bukan cuma satu alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam mengembangkan sistem pendidikan yang modern dan menjangkau semua kalangan. Gabungan ide segar, anak muda tambah teknologi sama dengan inovasi nyata. Contohnya kita bisa lihat dengan Ruang Guru, yaitu bimbel online dengan video, tryout, dan pembelajaran yang interaktif. Kita juga bisa lihat Zenius, yaitu edukasi berbasis video yang mempermudah pemahaman pembelajaran. Dan yang ketiga itu komunitas belajar di media sosial yang dibuat oleh anak-anak muda sekarang. Mereka mengembangkan sistem yang sesuai dengan gaya belajar digital, fleksibel, dan mandiri. Sebagai kesimpulan, edupreneurship bukan hanya solusi pendidikan, tetapi juga untuk membentuk generasi emas pada tahun 2045. Anak muda harus didukung untuk tidak hanya jadi pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi pendidikan di masa depan. Banyak startup pendidikan digital dibuat oleh anak muda, seperti Ruang Guru dan Zenius. Mereka melihat masalah belajar di sekitar lalu menciptakan solusi lewat teknologi tersebut. Dengan teknologi digital, mereka bisa mengembangkan masa depan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan relevan untuk semua. Itulah tadi presentasi singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.